Adapun peralatan yang disiapkan adalah 1. Hand sanitizer, 2. tensimeter, 3. Alat pengukur suhu, 4. Jam tangan, 5. Leaflet, dan 6. Alat tulis. Gimana ini Mbak? Ini Bu Bidan, saya itu lagi menstruasi, udah hari kedua, cuma saya merasakan gak nyaman karena di lipatan paha saya itu terasa perih, gatel gitu Bu Bidan. Sebelumnya perkenalan dulu ya, saya Bidan Rasuti yang kebetulan jaga ataupun piket pada hari ini. Jadi sebelumnya saya tanya dulu ya, istilahnya identitas panjenengan nih Mbak ya. Nama panjenengan Mbak Sinten? Mbak D. Umurnya berapa? 16 tahun Bu. 16 tahun ya. Bapak namanya siapa Mbak? Pak Warto. Pak Warto nggih, alamatnya? Alamannya di Tetaon. Tahun ya. Tetaon Banyudono. Pak masih sekolah ya? Masih sekolah Bu Masih Bidan. sekolah ya. Kemudian ini gatal-gatal pada sekitar lipatan paha ya? Iya. Sekarang menstruasi hari keberapa? Hari kedua. Hari kedua ya. Kemudian sehari kedua biasanya berapa hari Mbak? Saya kalau menstruasi biasanya 5 hari. Oh 5 hari. Dulu menstruasi pertama umur berapa? 11 tahun kayaknya. 11 tahun Iya. ya. Dulu Mbak tangan kakinya ya. Hasilnya bagus. 170, nadinya 86 kali. Coba saya kursuhin Mbak. Bagus, 36,4 normal. Coba nafas. Ya, bagus juga nafasnya 20 Mbak. Jadi ya, nanti saya jelaskan tentang personal hygiene atau kebersihan diri untuk menstruasi. Mbaknya kan bilang kalau ada gatal kecil lipatan, saya periksa dulu ya. Jadi nanti ini saya jelaskan dengan benar dulu deh. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku personal hygiene menstruasi, yang pertama cerita tubuh atau penampilan. Penampilan seseorang dapat menggambarkan pentingnya hygiene pada orang tersebut. Jadi kalau nomor 3, tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi seseorang mempengaruhi jenis dan tingkat praktik kebersihan yang digunakan. Personal hygiene memerlukan alat dan bahan seperti sabun, sikat gigi, pasta gigi, sampo, alat mandi yang memerlukan uang untuk menyediakannya. Kemudian yang keempat, pengetahuan tentang menstruasi. Pengetahuan yang baik akan mempengaruhi perilaku kesehatan karena dengan ketidaktahuan maka perilaku kesehatan tidak dilakukan dengan benar dan akan menimbulkan penyakit pada saluran reproduksi. Jadi sangat benar sekali menstruasi itu apa toh ya, harus benar-benar tahu. Harus penjagaan kebersihan seperti apa harus tahu ya. Kemudian untuk budaya, kepercayaan budaya seseorang dan nilai pribadi mempengaruhi personal hygiene. Orang yang dari luar latar kebudayaan yang berbeda mengikuti praktik perawatan diri yang berbeda. Kemudian kebiasaan seseorang, setiap orang memiliki keinginan dan pilihan tentang kapan untuk mandi, bercukur dan melakukan perawatan rambut. Ada kebiasaan yang melakukan produk tertentu seperti dalam perawatan diri seperti penggunaan sampo dan juga ya. Kemudian kondisi fisik, pada keadaan sakit tertentu kemampuan untuk merawat diri berkurang dan perlu bantuan untuk melakukannya. Kemudian kebersihan rambut 1 minggu 3 kali lah minimal ya, biar nanti terjaga rambutnya biar bagus ya. Kemudian kebersihan tubuh dan organ genital atau organ kemaluan ya. Udara yang panas cenderung lembab dan berkeringat. Keringat ini membuat tubuh kita lembab, terutama di bagian tubuh yang tertutup dan lipatan-lipatan paha seperti yang dikeluhkan tadi, yang akan menyebabkan bakteri mudah berkembang biak, menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga menimbulkan penyakit. Kebersihan tubuh pada saat menstruasi juga sangat penting diperhatikan. Cara membersihkan daerah kewanitaan yang terbaik ialah membasuhnya dengan air bersih dan melakukan dengan teknik yang benar. Cara membasuhnya
tidak harus dari bawah atau depan. Jadi ini kalau dari depan harus langsung ke bawah, dari belakang ya, depan ke belakang, jangan diulang lagi. Karena apa? Kalau diulang lagi nanti kotoran yang di daerah dubur nanti bisa masuk ke area kewanitaan ya. Kemudian harus sering-sering, selain kalau habis mandi, habis kencing, harus sering kering. Jadi dibasuh pakai lap ataupun tisu ya. Kondisikan harus selalu kering organ kewanitaannya ya. Kemudian penggunaan pembalut, pilihlah pembalut yang bersih, tidak berwarna, tidak mengandung parfum dan daya serap tinggi, sehingga tetap merasa nyaman dalam penggunaannya. Apabila permukaan pembalut telah yang digunakan itu ada kumpulan darah, segeralah ganti, karena kumpulan darah itu mengandung banyak bakteri atau mikroorganisme yang mengandung penyakit yang bisa menyebabkan kanker atau menyebabkan infeksi. Seperti itu nggih, minimal 4 sampai 5 kali ganti pembalut itu ya. Terus kemudian tindakan yang dilakukan personal hygiene pada saat menstruasi. Yang pertama, mencuci muka 2 sampai 3 kali sehari untuk mencegah timbulnya jerawat. Yang kedua, mencuci rambut atau keramas minimal 2 hari sekali, tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian mandi yang bersih minimal 2 kali sehari dengan sabun mandi kali ya. Kemudian memotong dan membersihkan kuku, karena kuku-kuku ini juga tempatnya bakteri yang bisa mengotori tubuh ya, banyak kuman yang bisa mengotori organ kewanitaan ya. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sudah memegang alat genitalia atau alat kemaluan ya. Kemudian membersihkan alat kemaluan dengan air bersih atau air mengalir. Kemudian tidak menggunakan cairan antiseptik atau saat membersihkan alat kemaluan seperti tadi yang saya sampaikan, pakai sabun mandi ataupun parfum itu tidak boleh ya. Cukup pakai air bersih saja. Kemudian tidak menggunakan atau parfum pada daerah kemaluan tadi. Jadi tidak boleh dikasih biar wangi, tidak boleh ya. Harus benar-benar yang istilahnya tanpa parfum apapun, karena nanti bisa lembab, bisa mengundang bakteri yang masuk ya. Kemudian membasuh genitalia dari arah depan sampai ke belakang. Tadi saya jelaskan ya. Jadi membasuh alat kemaluan itu dari depan ke belakang ya. Jangan sampai diulang lagi biar tidak masuk kotoran ke dalam alat kemaluan ya. Pembalut harus diganti secara teratur 4 sampai 5 kali atau setiap setelah mandi, buang air kecil dan buang air besar. Kemudian mencukur atau merapikan rambut kemaluan, karena bisa ditumbuhi jamur atau kutu yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gatal. Kemudian dampak yang sering timbul pada masalah personal hygiene yang ada 2, yaitu dampak fisik dan dampak psikososial. Dampak fisiknya akan menimbulkan infeksi pada alat reproduksi seperti kanker leher rahim, keputihan, dan jika tidak segera ditangani akan menyebabkan kemandulan, sehingga menurunkan kualitas hidup individu yang bersangkutan ya. Jadi dampak fisik itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit tadi Mbak ya, jadi hati-hati ya. Kemudian dampak psikososialnya yaitu masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah gangguan kebutuhan rasa nyaman, aktualisasi diri, dan gangguan interaksi sosial. Kemudian apakah yang saya jelaskan sudah bisa diterima Mbak De? Sudah bisa. Kalau gitu saya akan tanya sebentar ya. Kira-kira yang saya jelaskan tadi tentang personal hygiene, tentang dengan menstruasi, apa sih Mbak yang harus dilakukan? Pada saat menstruasi itu harus bisa menjaga kebersihan diri seperti keramas paling tidak 2 hari sekali, mandi 2 kali sehari, sikat gigi, kemudian membersihkan muka paling tidak 2 sampai 3 kali sehari untuk bisa mencegah terjadinya jerawat. Dan ganti pembalut paling tidak 4 sampai 5 kali sehari untuk bisa menjaga kebersihan alat genital. Nanti saya kasih panduan, bisa dibaca-baca di rumah, dan nanti juga bisa buat sharing-sharing sama teman-temannya ya. Nanti bisa agar dengan selalu bersih dan bisa menjaga diri
Terus kemudian nanti saya kasih obat untuk lipatan pahanya biar cepat sembuh ya. Itu ini nanti kalau misal masih kurang jelas kapan-kapan bisa konsultasi di sini lagi nih Mbak Dia.